Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiatun Dwi Nurjanah, 2101420026. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Komaria SPDM HUM selaku dosen mata kuliah teori sastra yang telah senantiasa membimbing dan mengarahkan kami. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, mohon izin saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya mengenai puisi yang berjudul Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono menggunakan pendekatan semiotik. Untuk mempersingkat waktu, berikut cakupan presentasi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama dari landasan teori yang meliputi puisi dan pendekatan semiotik, kemudian pembahasan yang meliputi struktur lahir puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, yang kedua struktur batin dari puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, dan yang terakhir yaitu semiotika dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Baik, yang pertama yaitu puisi. Puisi adalah karya sastra yang memiliki bahasa yang khas. Bahasa yang digunakan mengandung unsur estetika yang tinggi dan memiliki makna dan membutuhkan penafsiran yang mendalam agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan kepada para pembacanya. Waluyo mengungkapkan bahwa puisi merupakan karya sastra yang disajikan dengan memadatkan bahasa, mempersingkat bahasa, dan pemberian irama dengan memadukan bunyi serta pemilihan kata yang imajinatif. Genre puisi menurut Waluyo antara lain yang pertama ada puisi naratif, lirik dan deskriptif, yang kedua ada puisi kamar dan puisi auditorium, yang ketiga yaitu puisi fisikal, platonik, dan metafisikal, yang keempat ada puisi objektif dan puisi subjektif, kemudian yang kelima ada puisi konkret, yang keenam puisi diafan, gelap, dan prismatis, yang ketujuh yaitu puisi parnasian dan puisi inspiratif, selanjutnya ada stansa dan oktav, kemudian ada puisi demonstrasi dan pamflet, dan yang terakhir yaitu alegori. Waluyo juga membagi aliran-aliran yang menjadi sentral pengarang dalam menciptakan puisi antara lain yaitu romantik, realisme sosial, ekspresionisme, impresionisme, dan imajisme. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan semiotik. Semiotika berasal dari bahasa Yunani semeion yang berarti tanda. Kemudian Lambert, seorang filsuf Jerman, menggunakan kata semiotika sebagai sebutan untuk tanda. Dalam tindak penelitian sastra, semiotika menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk meneliti dan menganalisis sastra karena dalam menggali nilai dan makna erat kaitannya dengan semiotika yang memiliki fokus dengan tanda. Untuk dapat memahami segala unsur karya sastra secara optimal, berarti harus memahami sistem tanda, tanda konvensi, makna, dan konvensi tanda. Gabungan dari segala unsur yang tersistem hingga melahirkan hal yang dianggap tanda disebut sistem tanda. Sedangkan tanda merupakan perwakilan makna yang hadir secara implisit dan terwakili. Makna merupakan pengertian yang dipahami dan dapat ditemukan melalui sebuah tanda. Dan wujud dari kesepakatan bersama mengenai keberadaan tanda, kehadiran tanda, serta pemaknaannya disebut konvensi tanda. Baik, kita beralih ke pembahasan. Yang pertama yaitu struktur lahir puisi Aku Ingin. Struktur lahir puisi meliputi diksi, gaya bahasa, bunyi, dan tipografi. Yang pertama yaitu diksi. Diksi dari puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono menggunakan makna konotatif, yakni makna yang sesuai dengan apa yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap awal bait yang berbunyi Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kemudian yang kedua yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa pada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono menggunakan majas personifikasi, yaitu majas yang menyamakan benda mati menjadi benda bergerak atau bernafas seperti manusia. Hal ini dapat dibuktikan dari penggalan puisi yang berbunyi dengan kata yang tak sempat disampaikan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Kemudian pada bait kedua yaitu yang berbunyi
dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya abu. Kemudian yang ketiga yaitu bunyi. Dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono berirama aliterasi. Hal ini dapat dilihat dari penggalan Aku ingin mencintaimu dengan sederhana sebagai awalan di setiap baitnya. Kemudian yang terakhir yaitu tipografi. Tipografi pada puisi tersebut terdiri dari 2 bait dan setiap baitnya terdiri dari 3 baris. Puisi tersebut ditulis dengan menggunakan rata kiri. Selanjutnya yaitu struktur batin puisi. Struktur batin puisi dari Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono yang saya analisis yaitu meliputi tema, perasaan, nada, dan amanat. Yang pertama yaitu tema. Tema dari puisi tersebut adalah percintaan. Hal ini dapat dilihat dari awalan dari setiap baitnya yang menggunakan bahwa penulis ingin mencintai orang yang dicintainya dengan sederhana. Yang kedua yaitu perasaan. Perasaan saat pembuatan puisi tersebut dapat kita rasakan apabila kita menghayati puisi tersebut. Dan perasaan penyair saat itu adalah perasaan penuh cinta. Yang ketiga yaitu nada. Puisi ini disampaikan dengan nada yang lembut agar menciptakan suasana yang romantis, penuh cinta, dan memberitahu bahwa penyair ingin mencintainya. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang terdapat dalam puisi tersebut adalah bahwa penyair ingin menyampaikan perasaan cintanya kepada seseorang yang dicintainya, bahwa ia ingin mencintainya dengan sederhana seperti perumpamaan yang diuraikan dalam puisi tersebut. Kemudian semiotika dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Yang pertama yaitu model pembacaan heuristik. Model pembacaan heuristik yang pertama dalam penggalan yang berbunyi Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencintai adalah menaruh kasih sayang kepada seseorang atau menyukai seseorang. Jadi, dalam kalimat ini berarti bahwa penyair menaruh kasih sayang atau perasaan kepada seseorang. Yang kedua dalam penggalan dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berarti ujar atau bicara. Jadi dalam kalimat ini berarti bahwa penyair ingin mencintai seseorang tanpa kata yang diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Kemudian yang terakhir yaitu dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, isyarat artinya segala sesuatu. Jadi dalam kalimat ini berarti bahwa penyair ingin mencintai seseorang tanpa segala sesuatu yang membuatnya repot, seperti halnya awan yang menjadikannya tiada. Kemudian model pembacaan hermeneutik. Puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono ini dimaknai dengan perasaan penyairnya yang penuh cinta dan ingin mencintai seseorang dengan sesederhana perumpamaannya dalam puisinya. Nah, berdasarkan analisis yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa puisi yang berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, diksi yang digunakan adalah konotatif, yaitu menggunakan makna yang sesuai dengan apa yang ada. Kemudian gaya bahasa yang digunakan pada puisi tersebut yaitu majas personifikasi, yaitu majas yang menyamakan benda mati menjadi benda bergerak dan bernafas seperti manusia. Kemudian puisi tersebut berirama aliterasi dan tipografi pada puisi tersebut terdiri dari 2 bait dan setiap baitnya terdiri dari 3 baris. Puisi tersebut ditulis dengan menggunakan rata kiri. Kemudian berdasarkan struktur batinnya, puisi tersebut bertema percintaan di mana penyair ingin mencintai seseorang dengan sederhana. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.